Ibu-ibu jangan main nuduh gitu dong, gimana coba? Itu bukan ibu-ibu, itu ada... Banyak wartawan juga bilang Anda doyan banget sih laporin orang ke polisi katanya. Wartawannya. Masih bersama dua bintang tamu kita, Hengky Kurniawan dan juga Marissa Haque, dua artis yang terjun ke dunia politik. Aku ada pertanyaan dong. Wah, bos tuh gak sabaran ya. Tadi dulu pertanyaannya relevan gak nih? sangat relevan. Sangat relevan ya. Saya punya saudara dari Tapanuli. Oh, oke. Raja Minyak. Oh, Raja Minyak. Iya. Gantengan abang. Ya, saya cerita dulu. Saya hanya bilang Raja Minyak. Ya. Dulu zaman Golkar dia bilang kolor saya pun warna kuning katanya karena Golkar waktu itu kuning. Waktu itu saya masih ingat dia Abar Tanjung kemanapun dia ikutin, ke kamar mandi pun diikutin. Dia di PDIP dia gak bisa masuk, akhirnya masuklah di Demokrat. Waktu di Demokrat dia SBY Bapak Bangsa katanya kan, dia selalu muji-muji. Tapi begitu dia tahu bakal Pak SBY bakal berganti pemerintah karena sudah 2 periode, dia mulai nebeng ke Ahok. Tahu kalah. Nah sekarang sehingga semua orang mengatakan dia apa itu raja loncat atau apa itu? Kutu loncat. Loncat. Aku mau tanya nih Marissa nih karena Anda juga saya lihat ini prestasinya lumayan nih. PDIP 2004, PKS PSI 2006. Tunggu maaf. Saya nggak pernah jadi PKS loh. Oh nggak pernah ya? Nggak pernah. Kalau gitu PDIP 2004. Iya, masuk Senayan. Kayak 2006? Ikut Pilkada Banten kan? Waktu itu partai apa itu? Yang mendukung? Ya. PKS. Ya jadi udah pindah berarti kalau ke Enggak PKS. dong. Karena tuh saya masih di Senayan sampai akhirnya dipecat. Ya tapi kan dari PDIP udah di PKS kan? Enggak bang. Si abang terus gimana dong? Jadi gimana lu bisa didukung? Usung partai kan itu abang, tentu kita jadi kader partai. Si abang ini kan dokternya hukum, bukan politik. Gua nggak ngerti politik. Jelasin. Nah, dijelasin. Jadi gimana dong? Tolong dijelaskan. Kalau kita diusung partai, itu tidak ada kewajiban kita menjadi kader partai. Oke. Tidak harus. Jadi salah tuh bang, maaf. Oh salah ini, ada ini panitia gimana sih? Kalau gitu Anda udah berapa kali loncat? Saya setelah dipecat ya. Dari PDIP pindah kemana? Saya karena saya cicitnya Kiai Holil Bangkalan, gurunya Bapak Agus Dur, saya pikir saya bisa ikut di situ. Oke. Tapi ternyata cara berpikir saya lebih dekat dengan cara Muhammadiyah. Sehingga saya ikut suami. Jadi sekarang partai apa? Saya sudah PDIP, partai apa kan? PAN. Jadi baru 2 partai? Ya. Oh berarti Anda masih kalah jauh sama si Raja Minyak. Saya tak mau, saya ingin masuk kalau misalnya sama abang, sama dokter. Anda salah satu artis yang saya lihat punya keberanian. Ya, jujur aja. Walaupun bukan Batak ya? Ya, walaupun bukan Batak. Anda berani gugat Universitas Borobudur. Anda berani gugat, siapa lagi? Siapa dong? Gubernur Banten ya, kalau nggak salah. Itu kaitannya sama universitas itu. Ya bukan, pokoknya Anda punya nyali menggugat gitu loh. Anda banyak laporin orang ke Polda. Dan Anda berani, itu suatu keberanian. Kan aku belajar hukum bang. Ya, beda-beda itu sama suatu prestasi tersendiri. Ya. Karena nyalinya besar ya Pak. Nyalinya besar. Beliau juga orang Surabaya, arek Jawa Timur tuh memang keras. Ya setuju. Kita lembut. Saya juga Jawa Timur, saya juga. Kalau disakiti kita juga bisa keras lah. Ini saya mau tanya nih. Ngeri aku. Kalau udah meninggalkan Singgasana agak ngeri ya Pak Bos ya. Iya. Banyak juga ibu-ibu bertanya, kenapa sih Marissa itu kok doyannya laporin orang ke polisi melulu? Apa nggak bisa dimaafkan itu loh? Kenapa itu? Apa yang menurut? Apakah itu? Aku malah lupa saking banyak yang ngelapor orang ke polisi. Kan aku beda-beda tipis sama lawyer kayak abang gitu. Ya tapi kan. Yang mana sebutin deh bang? Yang mana? Tapi kan waktu Anda Ayo sebutin dulu ujian. Ya yang terakhir sama cewek itu siapa tuh? Ya kemarin sama siapa itu yang pembawa acara Penny Rose. Itu nggak jadi polisi. Itu di KPI karena udah dapat sempritan ketiga dia. Ya pokoknya. Pelanggaran. Tapi there is a case gitu kan? It's a case. Terus sebelumnya siapa itu yang cewek? Ada apa yang di Kartika Jumadi. Itu yang PhD palsu dari Amsterdam Universitas. Spreek u Nederlands? Nee, klein Niet on van klik on repa 3 dah. Berkelar. Pokoknya banyak banget kasusnya gitu maksudnya. Artinya Anda itu punya keberanian. Karena saya pikir saya sekolah hukum. Oh begitu. Jadi urusan Borobudur Universitas, abang kan udah sampai dokter. Pernah dong S1 lulus dong? Ya. Berapa tahun bang? Adakah S1 di Indonesia 8 bulan selesai dapat sarjana ekonomi? Itu yang gubernur mana? Yang gubernur Banten? Banten, yang masuk di penjara sekarang KPK. Oh 8 bulan 8 bulan jadi SE.
Okay. Does that make sense at all? Doesn't make sense, of course. It doesn't Yeah. make sense. I'm not accusing you, I'm just asking. Karena kita kan nggak tahu detailnya gitu. Wajahnya abang itu kan kayak orang Batak yang mau makan aku, Bang. Jadi aku keluarin tak keluarin. Oh, tangannya udah gini. Si abang nih, ini apa namanya? Dukunnya. Bang, Oke. aku cuma punya modal ini, Bang. Kalau begitu, Saya modalnya baru kecil nih bang. Oper satu bang, ini bang, oper bang. Aku satu lagi, Bang. Bang, ada yang ungu buat aku lah, Bang. Ini tak pantas lah, Abang. Lebih cocok perempuan nih, Bang. ya benar nih mau. Tapi aku bukan Mary Melina. Tapi Mbak Ica, kalau kita dari Mbak Ica ini kan kalau ada apa-apa pasti heboh di media sosial. Benar, Bahkan itu sempat dia. dijuluki Miss Tweet War. Karena kalau di Twitter tuh kadang suka emang menimbulkan kehebohan Terakhir buat sama netizen. Panjai, apa yang artis Oh, Batak itu? yang abang juga naksir itu katanya. Oh iya, agak manis juga sih sebetulnya. Yang Nggak lagunya tahu Pak Bos mendayu-dayu gitu loh. Soalnya Pak Bos naksirnya banyak banget. Oh iya dong, I'm still normal. Untung dia gak pernah naksir gue ya. Bahaya juga kalau gue Iya. naksir dia. Jadi apapun itu pasti selalu membuat kehebohan di media sosial. Sempet punya perasaan takut nggak sih Mbak Ica akan menyerempet ke keluarga gitu? Kehebohan itu. Sudah, karena saya tahu yang membuat heboh itu semuanya ada di kelompok kecebong. Kecebong siapa Kecebong dulu? ini apa nih maksudnya nih? Cebong. Siapa nih kecebong? identik sama ini. Ya, pokoknya the kecebongers itu di Kartika Jumadi ke situ. Dan nama-nama yang abang sebut, aku nggak mau kena lah. Pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan. Abang yang ngomong, bukan aku. Ya. Jadi kalau ada apa-apa, abang yang Aku kan cuma bilang yang Anda laporin polisi. Aku nggak mengatakan dia pelaku, Loh, tapi tapi Adinda Cantik mempertegas tweet war. Nah, aku menjelaskan tweet war itu kepada orang ternyata waktu pilkada DKI kemarin itu ngumpul di Kecebong. kecebong apa sih artinya? Bani Aku serbet, juga nggak Bang. tahu. Kecebong apa sih? Apa sih? Abang di rumah istri suka masak nggak? Suka? Itu taplaknya tuh yang bagian ngelap-ngelap ngeringin piring tuh kotak-kotak nggak, Bang? Ya. Nah itu Kecebong tuh Bani serbet. Serbet. Si abang Ya, kan abang main Instagram. Nah, Aku juga nggak tahu loh. Ya, dia aja. Aku tanya masa lalu dulu. Nggak mau, karena masa lalu aku salah satunya. Tahu Pak Bos. Nggak Masa tahu. lalunya adalah yang punya bintang 3. Oh iya. Abang pun takut Jadi kalau Anda dengar pernah namanya. pacaran sama yang punya bintang 3? Iya, Itu sebelum nikah? iya. Bukan sesudah nikah? Bang, boleh nggak kau tak gampar? Oke, Pak Bos. Pak Bos saya ini, mohon maaf Pak Bos saya ini emang Maaf suka ya, Bang. kepo. Coba cerita dong. Si sang Frida. Coba cerita deh. Apa? Ya Anda kan artis. Ya, terus Ya kenapa? pasti ada lah sisi glamornya. Bang, gini Bang ya. Tanya Oki juga salah satu soalnya. Kami ini bintang-bintang internasional. Ya. Ya kan, sehingga kami ini seperti lampu Petromax yang didatangi oleh laron-laron. Sehingga kita nggak peduli tuh laronnya ada berapa, besarnya kayak apa, ya Ki ya. Karena mereka yang datang dan kita duduk cantik gitu. Murah. Sebelum Anda nikah sampai Ada sudah bintang nikah, 3 tuh, Bang. tetap lurus. Iyalah. Oh bintang 3 sebelum Bintang nikah. tiga. Tiga itu Cuman sebelum beda agama Bang. Belakangan sih jadi agama aku juga. Cuman kan udah istri. ada bintang Ada dia udah punya istri, aku juga udah punya suami yang bisa nyanyi, cakep lagi. Paling nggak lebih cakep dari Tapi abang. maksud saya Anda pernah dengan bintang 3 itu hanya Waktu itu sih belum sekedar minum teh Iya. atau lain-lain dan sebagainya. Oh maaf ya, saya bintang lux yang mahal, nggak boleh sentuh-sentuh. Jadi ngapain lu cerita ada bintang 3 Oke. kalau nggak ada Oh dia itu? datang dalam kehidupan Jadi saya. nggak ada eksekusi. Nggak ada. Jadi gini, intinya dari tadi Pak Bos saya kepo itu mewakili perasaan dari semua masyarakat. Iya. Yang kita di rumah atau netizen yang suka kepoin kita atau stalk kita di Bener. sosial media, ya kan? Dikepoin suami gue aja, Benar. gue nggak pernah dikepoin, malah bintang 3 gitu loh. Tapi masalahnya itu adalah resiko sebagai artis, sebagai selebriti, sebagai public figure. Pasti banyak banget yang kepo tentang kehidupan kita. Bahkan apapun yang kita lakukan pasti itu menimbulkan pro dan kontra. Jadi kalian bertiga menganggap bahwa karir sebagai politisian itu adalah peningkatan karir dibandingkan dengan artis. Kalau aku melihatnya gini, kalau seseorang menjadi politisi, lebih bagus kalau dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Itu benar, Ya. setuju 1000%. Artinya masa lalunya jangan diingat lagi gitu. Bukan. Kan itu Secara ekonomi income-nya, aktualisasi diri, Iya, egonya, egonya udah rendah. selesai. Ya makanya sudah selesai Iya, semua petualangan. iya, betul. Oh, Sehingga dia kerja memang untuk orang banyak. ya kayak saya lah sudah mulai matang gitu. Oke. Idealisme Oki ini ya
Tapi kenyataannya sekarang ini tiap bulan OTT KPK justru dari DPRD dan DPRD. Gimana Kan itu? bukan Oki yang di OTT, Bang. Ya maksud saya. Iya, kan orang Maksud saya berarti mayoritas yang masuk DPR itu belum menganut filosofi hidup seperti Anda. Itu mesti disurvei, Bang. Aku tanya pendapat dia gimana? Ya, ada kemungkinan itu. Oke. Tapi sebesar apa kemungkinannya ya seperti Isa bilang, mesti dibikin survei Kita dulu, akademisi nggak bisa statistik klaim, dulu. Bang. Nanti gitu. dokternya dipertanyakan. Nggak boleh klaim. Harus by data ya, harus by Harus data. by data. Kalau menurut Mbak Ica sendiri gimana? Tadi pertanyaan Pak Bos saya. Ya Anda tadi bilang gerimis banyak, Iya. angpau banyak. Nggak bilang Anda angpau. nolak 100 bilang, juta. Iya, aku bilang gerimis loh, nggak bilang angpau. Yang bilang angpau apa? Ya, bedanya apa sih? Yang penting Anda bilang 100 juta ya, berarti itu angpau. Itu gerimis. Nah, tadi kalau pertanyaan Pak Bos kan terjun ke dunia politik itu apakah sebagai peningkatan dari karir yang sebelumnya sebagai Itu merasa seorang Anda artis? menjadi lebih Jadi gini, terhormat enggak gitu loh gini kan. Bang. Setiap orang kan butuh aktualisasi Maslow ya. Oke. Ya, kemudian yang pertama ada sanang pangan papan, bla bla Ya. bla gitu ya. Sampai kita kayak misalnya saya udah dokter, Abang juga pengen jadi profesor kan? Enggak. Benar? Mau? Pengen lebih kaya lagi kan, sampai 300 kan? Manusiawi. Nah, udah sama. Paling enggak CV-nya panjang gitu loh, Bang. Oke, tadi ada satu pertanyaan yang belum aku tanya sama Hengki. Masalah kalau tadi kata Pak Bos dari artis terjun ke dunia politik apakah itu peningkatan? Kalau menurut Hengki gimana? Tergantung sudut pandang kita ya. Kalau dari penghasilan barangkali ya saya merasa kalau gaji dari wakil bupati tidak sebesar saya jualan kue atau sinetron. Tapi kalau soal pengabdian tentu peningkatan seperti tadi kata Mbak Oki. Value Kalau ya, kita nilai. syuting mungkin hanya untuk diri kita dan fans. Tapi kalau kita tadi membuat kebijakan misalnya sebagai kepala daerah membuat perda syariah tentu bermanfaat untuk umat. Ini kan bermanfaatnya lebih banyak lagi gitu. Jadi tergantung sudut pandang. Jadi kalau dibilang peningkatan dari sisi yang tadi berguna untuk masyarakat, ya kita punya power. Oke, nah aku mau nanya sama semuanya tiga-tiganya nih. Sebelum ada di titik sekarang, sebelum awalnya jadi seorang selebriti, kemudian terjun ke dunia politik, waktu masih kecil pernah nggak sih bermimpi ada di titik ini? Atau memang dari kecil memang cita-citanya nanti kalau udah gede pengen jadi artis, terus pengen terjun ke dunia politik? Itu mungkin dari Hengki dulu. Kalau saya target, dari kecil saya sudah target harus menjadi orang yang penting, orang yang dikenal oleh banyak orang gitu. Jadi target saya udah ke sana. Jadi ya Fokus seiring dari- berjalannya dari- waktu iya, kita nggak ada apa-apa. nyampe gitu. Zaman kita nih waktu seumur dia waktu kecil TV, masih TV artis. Masih hitam putih, radio baru RRI doang. Ya Allah nggak punya gambar. Saya termotivasi sama Rano Karno. Jadi zaman saya kecil itu kan sering diputar filmnya Rano Karno ketika dia masih Ya, ratapan anak tiri. jadi Iya. saya sebagai anak kecil waktu itu juga saya bisa seperti dia. Jadi memang tapi bukan sebagai artis ya, tapi setidaknya dikenal sama orang. Tak jadi apa, saya pasti akan jadi orang terkenal. Jadi mindsetnya udah ke sana. Mari saya pertanyaan terakhir. Ya Allah, kok masih juga? Jangan loh Bang. Apa tanggapan kamu terhadap komentar banyak ibu-ibu wanita di katanya kau tukang berantem? Secara hukum loh. Yang tweet war tadi itu loh, Ya, Ica. apakah mereka salah menilai Anda atau tidak? Itu maksud saya. Saya nggak menuduh kamu. Ya, nggak apa-apa. Gimana? Atau ibu-ibu jangan main nuduh gitu dong. Gimana? Coba. Itu bukan ibu-ibu, itu ada Banyak wartawan juga bilang Anda doyan banget sih laporin orang ke polisi katanya. wartawannya. Oh wartawannya kecebong lu, Bani Serbet, Bani apa? Bani Serbet. Wartawan Bani Serbet lo. Tuh, jadi lu jangan main tuduh ya. Tuh udah dijawab nih. Gini Ya. loh Bang, yang cinta sama aku tuh banyak loh, nggak tahu. Tuh yang belain cinta sama lagi. dia banyak. Buktinya follower aku juga manis-manis aja, kan itu seasoning waktu mau pilkada. Di samping ada kritikus pasti juga ada yang paling berjasa dalam kehidupan kita, dalam karir kita juga. Kalau Hengki, siapa sih orang yang paling berjasa dalam hidup kamu, dalam karir kamu sampai detik ini? Yang pertama doa ibu, orang tua itu udah Iya. pasti. Karena ridho orang tua itu kan Gitu, Ibu, ya, ayah. apalagi ibu itu kan bisa membawa kita sukses. Iya. Jadi kalau kita menjadi anak durhaka kita akan panen petaka. Kalau kita menjadi anak berbakti kita akan panen rezeki. Kuncinya itu aja. Oh, kalau misalkan ibu lagi nonton nih, pengen Nanti ada yang YouTube, pengen ini masuk disampaikan YouTube sama nanti. ibu. Iya, buat mama saya, buat papa saya mohon doa restunya. Terima kasih untuk doanya selama ini. Kemudian mendengar curhatan-curhatan saya baik dari kisah asmara saya dulu. Tetap bertahan sebagai orang tua yang mensupport anaknya. Dan insya Allah nanti Mah, saya ikut Pilkada 2018, mohon doa restunya mudah-mudahan terpilih. Amin. Siapa sih Kacebong, orang yang paling berjasa dalam kehidupan dan juga karir Mbak Ica sampai saat ini?
orang tua jelas ya, setelah menikah berpindah kepada suami dan mertua dan anak-anak ya, dan juga Mbak Ina Meni Aspriku udah 20 tahun. Yang paling berjasa dalam kehidupan Mbak Ica ya. Sekarang kalau misalkan keluarganya Mbak Ica, suami dan juga anak-anak lagi nonton, ada yang pengen disampaikan? I love you all. Thank you for everything given to my life. May Allah always bless you. Amin.